Halo Sobat Kredit. Tidak disangka, di dasar Danau Gria yang terlihat tenang dan nyaman itu, ada penghuni gaib yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Sudah 10 nyawa mati dibinasakan siluman buaya putih di danau itu. Danau Gria letaknya di Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Danau ini adalah bekas galian pasir yang dikelola tahun 80-an lalu oleh pemilik tanah setempat. Sebutlah Haji Naim, karena galian cukup dalam sampai 20 meter. Maka galian itu terus berair hingga sekarang. Walau musim kemarau panjang sekalipun, air tetap mengenang di bekas galian seluas 5 hektar itu dengan warna kehitam-hitaman ditutupi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan air semacam kiambang petak 6. Selain berpenghuni ikan dan burung-burung berkaki panjang sejenis kuntul, danau ini ternyata berpenghuni makhluk siluman. Orang-orang yang tinggal di dekat danau menamakan siluman yang dimaksud adalah si Uwa atau siluman buaya putih. Siluman buaya putih itu hingga sekarang sering muncul ke permukaan dan mencari korban manusia yang masuk ke areal itu. Korbannya selalu anak-anak di bawah umur dan orang-orang tua yang kurang waspada. Bila buaya putih itu akan muncul, biasanya diikuti oleh cuaca yang mendung, matahari tertutup awan, dan hari menjelang petang. Lain dari itu, ada juga semacam kode khas, yaitu bunyi petir dan geledek dari arah barat dengan menumpahkan air lokal di permukaan tengah danau. Nah, hal itu menjadi pertanda gaib bahwa akan ada korban nyawa yang akan dibinasakan siluman buaya putih. Hingga artikel ini ditulis, tidak kurang 10 orang sudah jadi korban dan meninggal di danau itu sejak tahun 80-an hingga sekarang. Pada hari Kamis bulan Januari tahun 1985, Ujang, 12 tahun, bersama 3 temannya main di Danau Gria. Karena hari itu begitu terik, mereka main ketepel ke bibir danau untuk menembak burung sekalian mencuci muka karena panas. Dari tengah danau, tiba-tiba terlihat sosok seorang yang mirip Ibu Ujang yang seakan-akan memanggil si anak agar mendekat. Melihat ibunya menggapai-gapai dari tengah danau, Ujang tentu saja mendekati dan masuk air berjalan ke tengah. Pada saat di pinggir, dari danau itu mampu dijejaki kaki Ujang, hanya berkedalaman sekitar 30 cm. Tapi makin ke tengah, ternyata danau itu sangat dalam dan Ujang tenggelam. Bersamaan dengan tubuh Ujang tenggelam, seekor reptil berbentuk buaya berkepala putih melompat dan menyeruduk ke arah tubuh Ujang. Sejak itu Ujang menghilang dan tidak lagi muncul ke permukaan danau. Sesampainya di tengah danau, para saksi mata temannya Ujang melihat si ibu Ujang. Nyonya Karsia, 56 tahun itu berubah wujud menjadi seekor buaya berkepala putih. Saat itulah Ujang ditangkap oleh buaya itu dan dibawa ke dasar danau. Teman-teman Ujang tidak bisa melakukan apa-apa saat melihat kenyataan itu. Mereka berlari meninggalkan danau dan melaporkan peristiwa itu kepada warga setempat. Ayah dan ibu Ujang ternyata ada di rumah dan mereka kalang kabut di pinggir danau. Penduduk pun berkumpul ke danau untuk menolong Ujang. Tapi semua itu menjadi terlambat karena tubuh Ujang sudah masuk ke dasar danau yang dalamnya ternyata 10 meter lebih itu. Upaya pencarian pun dilakukan. Di antaranya
menurunkan perahu dan melibatkan beberapa orang paranormal setempat. Tapi sayang, upaya itu sia-sia karena Ujang tidak diketemukan juga. Pada hari keempat, sosok tubuh Ujang mengapung di permukaan danau dengan kepala yang berlobang. Menurut Ki Agung Waskita, 68 tahun, paranormal yang bermukim di wilayah itu, bahwa Ujang telah menjadi korban siluman buaya putih penghuni Danau Gria. Siluman buaya putih itu adalah buaya jejadian yang berkepala putih yang suka memangsa manusia dan menyantap secara rakus otak yang ada di dalam batok kepala. Siluman itu sangat berbahaya bagi manusia dan selalu meminta korban, ujar Ki Ageng. Kepala Ujang yang bolong itu karena otaknya dimakan oleh buaya putih penghuni danau. Otak itu digunakan untuk menstabilkan eksistensi kehidupan siluman itu. Makin banyak otak yang dimakan, makin kokohlah kehidupannya, kata Ki Agung Waskita. Hal ihwal, buaya putih penghuni danau ini ternyata sudah ada sejak tanah itu masih berbentuk bukit. Pada abad ke-16 lalu, siluman buaya putih yang tadinya bernama Karingga Hitam itu sudah mukim di dasar bukit. Ada bolongan air di tanah berpasir yang terus menghubungkan daerah itu ke Banten Selatan. Karingga hitam itu adalah berasal dari wujud moyang jin ifrit, penghuni bukit yang menguasai jalur Cisauk Rangkas Bitung. Karena habitatnya diganggu manusia dengan menghabisi pasir di wilayah itu, maka Raja Ifrit itu marah dan mencari korban. Jin Ifrit berubah wujud untuk menunjukkan eksistensinya dan melakukan aksi balas dendam. Caranya adalah dengan wujud monster buaya putih penghuni Danau Gria dan membinasakan korban warga setempat yang dibutuhkannya. Setelah membinasakan 10 warga sejak peristiwa Ujang tahun 85 yang lalu hingga peristiwa Maryam tahun 2001 lalu, maka siluman buaya putih itu berhenti beraksi. Ki Agung menggantikan manusia dengan kepala kerbau yang dilemparkannya ke permukaan danau setiap 1 tahun 1 kepala. Ki Agung mengambilkan kepala kerbau itu dari pemotongan hewan di daerah Pandeglang, Banten. Lalu, meritualnya dengan nama-nama manusia yang hidup, yang jadi target gaib dari siluman buaya putih. Saya sudah melakukan ritual penjinakan siluman buaya putih dengan cara itu. Sekarang ini, insya Allah siluman itu tidak akan mengganggu lagi, ungkap Ki Agung Waskita. Danau Gria yang terletak di belakang perumahan Suradita, Cisauk, Banten ini memang terlihat angker. Walau dekat dengan komplek, tapi danau ini tidak pernah didekati oleh warga karena takut. Jangankan mandi di danau yang bening itu, memancing ikan pun tidak ada yang berani. Kalau ada yang berani adalah orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang tidak tahu kalau danau itu angker atau yang tahu angker tapi dia menguasai ilmu tertentu penangkis serangan buaya putih. Desis Abu Jalal, 45 tahun, warga Jalan Ratu Kuning, 800 meter dari danau. Belakangan, terdengar desas-desus bahwa ada beberapa paranormal yang datang dari daerah Bandung, datang menjumpai siluman buaya putih untuk meminta toto gelap.
Kabarnya paranormal dari timur itu berhasil mendatangkan angka jitu yang tertulis di selembar daun kiambang yang sebelumnya sudah ditelan oleh buaya putih. Tapi Ki Agung membantah, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan nomor dari siluman buaya putih. Malah saya yakin betul, siapapun yang bertemu siluman itu akan dimakannya, bukan diberi nomor. Siluman buaya putih itu tidak bisa didayagunakan oleh siapapun, kecuali Sang Penciptanya, Allah yang Maha Kuasa, tutup Ki Agung. Nah, itulah sedikit cerita mengenai teror siluman buaya putih. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan keberadaan siluman buaya putih ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.